Pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, dan kita lihat bersama di layar televisi Anda. Ini sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal. Di sebelah kanan layar televisi Anda juga bisa melihat bagaimana dukungan dari rekan-rekan Saka Tatal yang nantinya akan membentangkan spanduk dan menggunakan kaos dengan tulisan perkasa atau perjuangkan keadilan untuk Saka. Dan saat lagi kita mungkin bisa menyaksikan keterangan pers dari kuasa hukum Saka Tatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perkasa. Semangat perkasa. Perjuangkan kemerdekaan Saka. Perjuangkan kemerdekaan. Saya Farhad Abbas bersama tim Krisnamurti dan Ibu Titin Aprilianti. Prilia Lilianti. Oke, mohon maaf kalau salah kalimat, tapi tidak ada maksud apa-apa. Kita akan bersidang dan segera menuju ke pengadilan kelas 1B Kota Cirebon. Mohon doa restu masyarakat Cirebon dan seluruh media pers yang ada di sini. Karena tanpa ada dukungan kalian, kami ini juga bukan apa-apa. Saka dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Ya. Bang Krisna merangkap orang tua asuh beliau dan juga pengacara. Dan di sini saya perkenalkan Bang Aloy. Beliau adalah pengacara senior kita. Ada Bang Edwin Partogi Pasaribu, mantan komisioner LPSK, wakil ketua. Ada juga Bang Aris dari Lampung, dan ada Imas. Kemudian di belakang ada Rizaldi, pengacara muda berpotensi ke depan. Ada Ibu Lina Marlina, ada Novia Ratna Juwita, dan satu-satunya pengacara yang pakai jas hari ini adalah namanya Yasin Muhammad Yasin. Wayai. Kemudian Ibu Titin yang sudah tidak asing lagi, dan Pak Hendra Dinata, wakil rektor Jayabaya. Beliau ini adalah pengacara senior juga, dan ada juga Khairudin, kandidat dokter. Oke. Al-Fatihah kita ya, kita ucapkan, baca Al-Fatihah untuk memanjatkan doa sumber pemuda. Al-Fatihah. Semoga amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini kita semua diberi kelancaran, kesehatan, lancar semua, dan semangat, dan diterangkan keadilan di bumi kota Cirebon ini. Satu lagi, Dadan Mariana. Jauh-jauh nih dari Bogor. Ini adalah pengacara yang termanis di tim kita ini. Manis kamu ya? Manis gula Jawa. Itu nyindir, itu yang paling manis yang di depan saya nih. Ya, oke, yuk. Oke, itu aja. Kami udah siap, dan silakan wartawan kesan dulu. Kami ada internal 3 menit. Ya. Oke. Silakan. Ayo duduk sini. Barangkali itu ambil semua tuh yang mic yang ini teman-teman. Oke, kita mau bicara internal dulu ya. Iya. Kita disuruh keluar. Ambil jalan. Iya. Mereka internal dulu. Kita melihat bagaimana kuasa hukum dari Saka Tatal sudah memberikan keterangan singkat bagaimana kesiapan dari tim kuasa hukum untuk mendampingi Saka Tatal dalam persidangan perdana peninjauan kembali di Pengadilan Negeri kelas 1B Cirebon, Jawa Barat, yang nantinya akan digelar di Ruang Cakra. Dan saat ini para kuasa hukum sedang melakukan koordinasi internal dan meminta rekan-rekan media untuk tidak mengambil gambar secara langsung ataupun mengambil audio, karena ini terkait dengan apa yang akan disampaikan yang cukup konfidensial begitu ya. Dan kita lihat di layar televisi Anda yang lain, pemirsa, ini adalah kuasa hukum Peggy Setiawan. Kita dengarkan keterangannya.
dalam rangka apa Bu? Datang ke sini Bu, kuasa hukum PEGI. Mau kasihkan support aja buat memberikan doa, support buat Sakatata dan juga tim kuasa hukumnya. Semoga mereka optimis PK-nya bisa dikabulkan dan kita pun ikut optimis bahwa PK Dari bisa tim dikabulkan. kuasa hukum PEGI sendiri meyakini kalau si Sakatatal ini juga tidak bersalah atau gimana? Ya, kalau kita yakin kalau dengan keterangan Sakatata bahwa mereka bahwa Sakatata tidak bersalah. Jadi kita pengen tahu permohonan dari Apakah nanti memungkinkan PEGI Setiawan akan dijadikan saksi juga? nggak ada keterkaitannya sih sebenarnya. Tidak ada keterkaitannya. Iya, keterkaitannya. Dan kesini dalam rangka support aja. Iya, nggak ada keterkaitannya dengan perkara Sakatata gitu. Karena kan waktu PEGI pra peradilan belum masuk ke pokok perkara, iya masih Sejauh ini profil aja. Sejauh ini sudah bertemu dengan tim kuasa hukum dari Sakatatal, apa aja yang Kalau koordinasi sih memang iya, kita cuma koordinasi komunikasi biasa aja bahwa kapan akan PK dilaksanakan. Kita juga dapat tanggal ini dari tim kuasa hukum Sakatata, makanya kita ke sini hadir untuk memberikan support dan dukungan kepada kuasa hukum. Oh, belum bisa masuk katanya. Loh, kenapa PEGI-nya nggak hadir, Bu? Oh, PEGI masih banyak menerima netizen tamu-tamu jadi masih dari pagi juga masih banyak tamu jadi belum bisa hadir. Tapi tetap mendoakan kok dari bahwa Sakatata akan dari tim kuasa hadir. hukum PEGI siapa aja nih? Ini ada dari Bandung juga, ada Ibu Ati, Ibu Ita, ada Ibu Mi, ada Bu Retna, ada Ada berapa orang? Pak Tony juga nanti mau hadir. Mungkin kurang lebih ada 20 atau 15 orang pengacara. Itu akan masuk semua, Bu, nanti? Kalau diizinkan kita masuk. Harusnya kan ini terbuka ya. Kita tapi belum ini. Masuk. Ya. Kita akan masuk. Kalau kita minta masuk, pengen tahu dari ininya Sakatata, pengen Sakatata. Oke, yuk boleh masuk dong. Coba aja dulu, Bu. Ya coba. Aku udah nanya apa? Boleh masuk Pak? Tunggu pihak aja dulu Mas. Oh, pada masuk. Masalahnya kita steril dulu, kita bukan dalam pemohonnya dulu. Karena kapasitas itu sih sama sidangnya. Kita cuma Iya, boleh kita kan. Pengonan lu lab kedatangan Sakatata. Pemohon PK-nya. PK-nya kita makan karena mereka akan bersiap. Ya, kalau ada tapi katanya tadi bilangnya agak terlambat. Jadi mohon maaf tadi biar mohon dulu yang masuk. Mari silakan nanti masuk ke dalam pengunjung ya Bu ya. Siap. Izin Pak ya. Ya Pak ya. Ya sama. Harapan dari tim PEGI sih PK-nya dikabulkan. Masih dikabulkan. Ibu Yanti, udah yakin Bu? Apanya yakin aja. Ya pemirsa, kita baru saja mendengar keterangan dari kuasa hukum PEGI Setiawan, Ibu Sugianti Iriani, yang juga hadir di Pengadilan Negeri 1B Cirebon khusus untuk memberikan dukungan kepada Sakatata yang saat ini mengajukan permohonan peninjauan kembali, dan ini adalah sidang perdana yang akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ini menunjukkan bagaimana bentuk dukungan secara langsung maupun tidak langsung oleh warga Cirebon khususnya dan warga Indonesia pada umumnya terhadap perhatian terhadap kasus terbunuhnya Vina dan Eki ini, yang pada akhirnya selama beberapa waktu terakhir ini sempat menjadi perbincangan dan menjadi atensi berbagai pihak. Dan kita lihat bersama hari ini adalah
hari pertama sidang peninjauan kembali yang dilakukan Saka Tatal bersama dengan sejumlah kuasa hukumnya yang sudah berkumpul di salah satu hotel di Cirebon, yang sejak pagi tadi juga didampingi oleh rekan kami, ada Faisal Rinaldi di sana yang bersama-sama dengan Saka Tatal dan Ibu Titin Prilianti di dalam satu mobil untuk menuju hotel di Cirebon ini. Dan dalam perjalanan tadi rekan kami Faisal Rinaldi juga sempat berdialog ringan gitu dengan Saka Tatal dan Titin Prilianti mengenai apa saja yang sudah mempengaruhi kehidupannya selama mengalami kasus yang menimpanya ini, dan sempat juga Saka Tatal ini menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan atas penjara yang atau vonis yang dijatuhkan kepadanya selama 8 tahun penjara. Dan kondisi di penjara ini juga diakui oleh Saka Tatal telah merubah banyak sekali kebiasaan dan karakternya. Dia mengaku bahwa berbagai kondisi yang telah dialaminya ini membuatnya menjadi anak atau pribadi yang lebih sayang, lebih mencintai keluarganya, dan banyak sekali hal-hal baru, termasuk belajar lebih baik untuk mengenal agama dan belajar untuk membaca Al-Quran. Dan ini kita lihat bersama dua layar di televisi Anda. Ini adalah situasi terkini di dalam mobil yang akan membawa Saka Tatal dan para pengacaranya untuk menuju Pengadilan Negeri 1B Cirebon, Jawa Barat. Dan di layar yang lainnya Anda bisa melihat situasi terkini di Pengadilan Negeri 1B Cirebon, di mana pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian cukup ketat di sana bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan, akan sangat dibatasi sekali untuk dapat hadir di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ya, meskipun ini adalah bentuk dukungan dari rekan-rekan masa kecil atau teman-teman dekat dari Saka Tatal dalam bentuk tulisan-tulisan yang dibentangkan. Bisa Anda lihat secara langsung tulisan-tulisan 3 spanduk ini adalah bentuk dukungan secara langsung yang dilakukan oleh teman-teman masa kecil Saka Tatal yang meyakini bahwa Saka Tatal yang saat itu berusia 15 tahun yang terkenal dengan karakter yang cukup pendiam di mata teman-temannya, tidak terlibat dalam pembunuhan atau terbunuhnya Vina dan Eki pada periode 2016 lalu yang sempat menggemparkan Cirebon. Selain itu, para pendukung dari Saka Tatal juga menggunakan t-shirt atau kaos dengan tulisan perkasa atau perjuangkan keadilan untuk Saka. Ini adalah simbol bagaimana teman-teman mereka. Nah, ini perjuangkan keadilan untuk Saka. Dengan disingkat perkasa, dan di bawahnya ada tulisan juga Cirebon Damai, karena memang kasus ini terjadi di Cirebon dan sempat membuat kehebohan di Cirebon khususnya. Terlebih lagi setelah
kasus ini kembali mencuat pasca penayangan film Vina sebelum 7 hari yang pada akhirnya membuka kembali fakta-fakta baru atas kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Seperti Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, ini adalah iring-iringan dari kuasa hukum Saka Tatal. Arus lalu lintas di sekitaran kota Cirebon terpantau lancar. Dan sepertinya sidang yang rencananya akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini sedikit molor, pemirsa, karena saat ini sudah pukul 10 lebih 12 menit waktu Jakarta. Dan ini mungkin akan sedikit molor. Dan sebagai tambahan informasi, pemirsa, sidang peninjauan kembali Saka Tatal ini akan digelar di ruang Cakra 3 dengan hakim, ada 3 orang hakim yang akan menangani kasus peninjauan kembali ini. Yang pertama ada Rizky Yunia SH, kemudian akan ada Hakim Galuh Rahma Esti SH, dan ketiga Hakim Justisia Permatasari SH. Sebagai termohon, pihak jaksa akan diwakili oleh Jaksa Asep Sunarsa. Oh gitu, nggak apa-apa. Meskipun saat ini di depan Pengadilan Negeri Cirebon digelar aksi dukungan oleh sejumlah warga atau rekan-rekan dari Saka Tatal, namun arus lalu lintas di depan Pengadilan Negeri Cirebon cukup lancar sehingga warga masih bisa mengakses jalan di depan PN Cirebon tanpa hambatan yang berarti. Selain dukungan dari rekan-rekan Saka Tatal, beberapa saat yang lalu datang juga dukungan dari kuasa hukum Peggy Setiawan, ada pengacara Suryanti Iriani, maksud kami, dan beberapa rekan pengacara Cirebon lainnya yang akan menyaksikan secara langsung jalannya sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Iya, ini adalah beberapa visual yang dibentangkan di spanduk. Visual ini adalah foto dari 7 terpidana lainnya yang saat ini masih mendekam di balik jeruji besi. Dan dari berbagai upaya hukum yang telah dilakukan oleh para pihak termasuk Peggy Setiawan yang pra-peradilannya kemudian dikabulkan, serta upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh Saka Tatal ini juga bisa dijadikan bahan pertimbangan atas upaya hukum yang nantinya mungkin saja akan dilakukan terhadap 7 tersangka lainnya yang saat ini masih harus menghabiskan waktu atas vonis yang dijatuhkan oleh hakim pada 2016 lalu yang memberikan hukuman seumur hidup dan hukuman beberapa tahun penjara kepada beberapa pelaku termasuk Saka Tatal yang divonis 8 tahun penjara dan kemudian telah menyelesaikan 3 tahun 8 bulan masa penjaranya dan telah bebas pada tahun 2020 yang lalu. Namun saat itu masih menyandang wajib lapor. Kemudian Saka Tatal juga harus wajib lapor selama dia dibebaskan.
Dan pada hari Selasa lalu pemirsa, Saka Tatal juga telah mendapatkan status baru, yaitu status bebas murni, sehingga Saka Tatal tidak perlu lagi melakukan laporan kepada pihak kepolisian, baik datang secara langsung maupun secara daring, maupun panggilan telepon maupun video call. Namun untuk memberikan kejelasan atas statusnya, Saka Tatal hari ini menjalani sidang peninjauan kembali untuk membersihkan nama baiknya. Adapun pendaftaran atas peninjauan kembali ini telah dilakukan Saka Tatal dan tim kuasa hukumnya beberapa waktu yang lalu. Menurut keterangan dari kuasa hukumnya Titin Prilianti, pihak kuasa hukum dari Saka Tatal mendaftarkan peninjauan kembali tepat di hari pertama sidang perdana pra-peradilan yang dijalani oleh Peggy Setiawan. Dan hari ini adalah hari pertama Saka Tatal akan menjalani sidang peninjauan kembali. Adapun beberapa tahapan dalam sidang peninjauan kembali ini nantinya pihak kuasa hukum dari pemohon Saka Tatal akan menyerahkan dokumen-dokumen terkait dengan kuasa yang diberikan Saka Tatal kepada para kuasa hukum yang nanti akan diperiksa oleh majelis hakim. Kemudian kuasa hukum dari pemohon ini akan membacakan nota peninjauan kembali yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh kuasa hukum pemohon, dan dari pembacaan nota peninjauan kembali itu nantinya akan ditanggapi oleh termohon dari pihak Kejaksaan Cirebon. Dan apabila memang pihak kejaksaan sudah siap dengan tanggapannya, maka akan dibacakan secara langsung pula setelah pembacaan permohonan atau nota baru